Cheese-Picknya juga udah disiapin, tapi kalau eksekusinya masih kurang, itu kan bisa jadi batu sandungan yang cukup besar karena keduanya harus bisa meminimalisir overextend atau ya overposition yang akhirnya bisa menjadi timnya merugi sendiri nih, Nevin. Iya, jelas sih. Jadi emang banyak banget pertimbangan sih kalau misalnya memang ingin membawakan Cheese-Pick. Tapi sekarang kita bakal lihat dulu, karena One ternyata ditutup oleh pemain dari EVOS. Mereka yang nggak akan membiarkan One jatuh ke tangan Bigetron. Dan berarti ini akan menukar satu slot banning yang sempat dilakukan di yang sebelumnya. Tapi tidak dengan Cheese yang masih akan muncul di sini. Fanny, masih jadi pertanyaan nih, mau tetap ditutup bersama, ya kita tahu ya, untuk Assassin sekarang adanya Lancelot yang berarti bisa di first pick sama Nihil nanti, Om. Oh, lagi ya kasih Lancelotnya. Tapi ya bukan opsi buruk karena waktu dipakai juga dengan Nanael ya sempat kalah kan dia buat Lancelotnya meskipun early gamenya serem banget juga. Dan kali ya ternyata yang dibuang melepaskan Fan. Ini ada Fanny Albert. Iya lumayan akan ada cukup banyak pertukaran yang terjadi. Mau ban Lancelot kah sekarang? Atau akan diadukan Lancelot, Lee Sin, dan juga Fanny? Aduh, ini banyak banget ya pilihan dan sangat dilematis sebenarnya kalau disuruh pilih antara ketiga hero tersebut. Dan sepertinya bergantung sama EVOS sih. Mereka mempersiapkan menghadapi hero seperti apa. Apakah memang akan ada Fanny yang dibiarkan atau justru ini tiga-tiganya dibiarkan lepas. Mereka tutup Baxia mungkin karena masih ada Baxia juga yang kali ini dibiarkan bebas. Tapi ternyata karena jatuh kaca, Om. Ini benar-benar dilepas semua berarti. Yap, pikir hero awal ya. Tapi Baxianya diambil. Ini aku mau mention tadi kayak Baxia sebenarnya akan menjadi mahal ketika Baxia diambil dan akan ada partnernya yang main di mid yang kita tahu ini kemungkinan bisa diambil karena nggak ada di sama sekali buat ininya. Jadi mid ini dan juga Baxi yang memang masih flex antara mau jadi roamer ataupun mau jadi jungle ya nanti mungkin dipersilakan ya untuk Bigetron juga. Dan tinggal EVOS ngerespon dari Baxianya mau kemana karena pastinya Baxia ini yang buat dia jadi power selain dari fleksibilitas ya itu adalah membuat mid lanernya kita juga sebenarnya nggak perlu langsung tapi ke glowing one. Bisa ada satu item damage dulu baru ke glowing one. Ya, dan ya dengan hadirnya Baxia akan jauh seperti apa. Fleksibilitas sih yang bikin agak dilematis ya buat EVOS ketika ingin memilih jawabannya. Tapi tetap Lancelot akan tetap di secure, namun bedanya dengan Uranus yang juga akan ikut hadir di sisi XP. Sedangkan Sodiso dengan screening power yang juga sama besarnya nih, Wolf. Yap, Uranus ya agak sedikit berbeda karena 2 game kita ngeliat Sorizo dengan initiator juga, tapi kali ini bakal screening dan ini adalah salah satu hero nyaman ya. Kalau nggak Uranus, Esmeralda. Nah, screening yang akan dibawakan berarti ngerubah lagi dari segi gameplay yang akan dibawakan oleh EVOS itu sendiri dan Harit beserta Yisung Shin menandakan bahwa Baxianya ini tidak akan berada di jungle seharusnya, Om. Nah, kalau bermain sebagai roamer ya, dan aku kira tadi mereka akan coba buat kebawain ini misal. Ternyata Kimi bukan pilihan karena lebih ke Harit juga bersama dengan Lee Shin kembali muncul. Nah, berarti untuk mid-nya udah jelas ini bukan hero-hero yang mungkin bisa atau tipis-tipis ya. Mungkin dikarenakan Chusin yang sudah di-ban ya, if bisa dikondisikan untuk Bigetron atau bahkan bermain dengan first damage hero seperti Parsha pun masih cukup oke sih untuk Bigetron sendiri. Oke. Tapi kita akan lihat ya, masih belum kelihatan mid lane-nya satu sama lain. Masih ditutupin dulu. Mengingat kayaknya 2 mid lane-nya akan menjadi poros terutama untuk Moreno. Akankah ada Selena yang akan masuk ke radar? Walaupun ketemu sama Lancelot agak sedikit PR ya. Cuman untuk jadiin combo sama Baxia, kalau misalkan Baxianya di tangan dari Finn itu bakal menjadi pilihan yang cukup baik menurut aku, Nevin. Dan ya cukup setuju sih dengan opsi-opsi yang sekarang memang udah mulai dibatasi lagi ya setelah Esmeralda ditutup. Sementara dari Bigetron by Vitality untuk saat ini mengeliminasi ke arah mid laner kah waktunya? Karena memang kalau ngomongin prioritas, Parsha juga masih tersedia dengan follow up yang cepat, tapi ternyata menghindari ini nih, menghindari Cheese-Pick lagi, hal kan yang tidak akan dibiarkan terbuka. Yap, langsung ditutup untuk Helker-nya karena memang cukup beresiko sih. Meskipun kita tahu ya dari Helker ini berhadapan dengan Baxia, itu sebenarnya sulit untuk Helker-nya karena
Semua movement yang miss nanti akan pasti langsung punish juga dengan shield spirit yang dimiliki oleh Baxia. Tapi ya better mereka mengeliminasi dan membuat nyaman ya mid laner yang belum terlihat nih dari Bigetron. Dan kita juga masih berandai-andai ini apa sebenarnya mid laner yang akan dimainkan. Dan Selena dimention terus-terusan tadi dari awal ya. Dan memang power untuk Moreno juga ditutup sekarang atau terkena ban. Ya ada hero lain yang harus memang dipergunakan kembali, Parsha kah itu? Atau apa paling dekat ya? Novaria mungkin bisa jadi dipakai juga nanti dengan Bigetron. David. Iya ya. Sama kalau berkaca dari match-match sebelumnya sih kombinasi perangko juga masih ada ya sebenarnya. Tapi ya karena Baxia-nya ada di area roamer buat saat ini akan mengeliminasi, jadi memang harus ada inisiasi dari mid lane-nya yang nanti bisa di follow up dengan baik burst damage tambahan, bisa menjadi salah satu pilihan atau bahkan utility juga nggak masalah. Dan sekarang dengan hadirnya Hylos juga ya yang ditutup atau masuk ke area list banning, nggak ada lagi nih badan yang tadi sempat kita lihat ya, Uranus, Hylos, dua-dua di bagian depan, dan itu akan sangat sulit ditebus. Tapi sekarang justru dari EVOS harus mulai mencari pilihan-pilihan. Hari ini aku jarang banget ngelihat badang, Om. Ya, benar lagi menghilang. Terus juga kita lebih sering melihat siapa tadi ya? Ada Khalid ya. Sebenarnya Khalid dengan Grok pun bisa jadi opsi. Tapi let's see. Karena Erlan sudah mengambil Valentina. Ini agak-agak terbatas cuma ke hero utility kah untuk mage-nya. Karena sebenarnya kalau yang kena hotfix kemarin itu Vexana pun masih cukup oke loh. Karena cukup membantu kan dari internal card-nya juga yang terkena buff. But let's see kemana nih Baxia-nya, mau ke EXP atau tetap akan bermain di roamer. Iya ya, masih fleksibel sih sebenarnya. Dan opsi ya menuju ke arah mid laner ini juga harus sangat dikhawatirkan karena Parsha meskipun tetap diamankan, ini ada gangguan yang bisa hadir juga dari Cloud dan Slot yang emang bisa cukup menusuk bagian dalam. Dengan Parsha yang ada di area mid lane dilengkapi dengan Hilda. Ini dive in parah sih dari Bigetron loh. Iya. Ini tapi dua kali kemunculan Hilda masih 0% win rate ya. Apakah akan membaik ataukah tetap akan dengan rapor merahnya? Flexibility dan main agresif harusnya ya dari Shogun dengan Hildanya juga. Tapi last pick yang akan menentukan EVOS membutuhkan lagi sosok roamer. Hero apa lagi untuk Ki yang fit, Om? Badang mungkin atau Grok juga sekalian nih. Karena dia butuh untuk menjaga lane slotnya biar tidak juga ya. Karena pasti fast rotate dari Hilda di level ini juga. Oke, Glue Roamer kemarin sudah dibawakan dengan Ki, hari ini kembali dibawakan juga di Let's see lah. Secara power memang kuat.